Halo teman-teman dan PNJ, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai seseorang kakak kelas yang beragama Buddha. Itu Kak Gwen dari 12 1. Yeay, halo Kak. Halo, Oke. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Kak. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. halo, nama aku Gwen dari 12.1. Sekarang lagi diwawancara sama kelompok 6. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan Kak Gwen memeluk agama Buddha? Sejak lahir. Udah berarti dari lahir. Iya. Apa arti agama Buddha bagi kakak secara pribadi? Kayaknya agama itu buat aku sih cuman buat kepercayaan aja ya. Mungkin buat pegangan kadang-kadang, tapi ya secara umum sih emang cuman kepercayaan aja. Tiga, biasanya Kak Gwen melakukan apa saat hari besar keagamaan, atau aku juga pengen tahu cara berdoanya di agama Buddha seperti apa? Biasanya kalau aku hari besar agama Buddha yang paling dikenal mungkin sekarang Waisak ya. Biasanya kalau Waisak itu kan ada detik-detik Waisak. Kalau detik-detik Waisak itu biasanya kita ngumpul di wihara, terus sebelum detik-detik Waisak itu kita biasanya doa, terus meditasi sambil nunggu detik-detik Waisaknya tuh nyampe. Terus doanya sih biasanya apa ya? Kita semua kumpul kayak di gereja juga, kita duduk gitu rame-rame, kita duduk depan altar Buddha, terus ada yang mimpin nanti, terus kita doa bareng-bareng, baca kitab. Meditasi tuh kayak benar-benar diam. Iya, meditasi itu benar-benar diam. Tapi tergantung jenis meditasinya, karena meditasi itu ada 4 jenis: meditasi duduk, meditasi diri, meditasi jalan, sama meditasi tidur. Jadi kalau meditasi tidur sambil baring. Bisa dijelasin dikit aja Kak? Kalau meditasi duduk itu ya duduk bersila biasa, terus paling basicnya sih biasanya mengamati pernafasan. Jadi kalau kita nafas masuk, nafas keluar itu kita perhatiin. Kalau misalnya meditasi jalan, ini kan ya dari 4 ini, meditasi yang gerak itu cuma meditasi jalan ya. Kalau meditasi jalan itu sambil jalan, kita sambil ngamatin apa ya, kayak tapakan kaki kita gitu. Jadi setiap kali kita napak waktu jalan itu kita perhatiin, terus waktu mengangkat lagi kakinya itu kita perhatiin. Kalau yang baring sama diri itu sebenarnya sama aja kayak duduk sih, sama-sama diem soalnya. Pertanyaan yang keempat dari aku, gimana cara Kak Gwen menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya? Pertama-tama sih belajar dari kesalahan ya. Kan kita belajar dari kesalahan kita masing-masing, terus mendapat masukan-masukan dari orang, terus belajar yang benar di sekolah juga, terus belajar sendiri gitu. Apa makna rambut kakak dan cukur itu dalam prosesnya? Di agama Buddha itu kita tuh belajar untuk melepas kemelekatan. Jadi terutama buat cewek, kan cewek tuh umumnya rambutnya panjang ya. Terus itu berkaitan banget sama penampilan kita. Nah, di agama Buddha itu kita kalau misalnya udah menjadi pertapa gitu, kita tuh nggak boleh punya kemelekatan terhadap apapun. Dan rambut ini kan kita karena punya rambut, kita jadi peduli sama penampilan, dan peduli sama penampilan atau kayak apa ya, kayak pengen berpenampilan yang baik gitu. Secara umum itu tuh suatu bentuk kemelekatan. Jadi untuk melepas rambut itu suatu bentuk untuk melepas kemelekatan. Apa pelajaran yang kamu dapat dari pengalaman? Sejujurnya karena ini pertama kalinya ya, terus mungkin waktu prosesnya memang kemarin tuh tempatnya agak rame, jadinya pengalaman meditasinya mungkin nggak terlalu maksimal. Tapi apa ya, ya itu yang tadi aku bilang tadi sih, belajar untuk melepas, terus lebih prong juga sih karena nggak ada rambut lagi. Setelah dicukur apa yang dirasain, lebih lega? Apa itu? Rasanya sih nggak ada ya, paling cuma malu terus dingin. Tapi masuk kemauan kakak sendiri untuk dicukur
bercukur atau dari orang tua juga gitu? Dulu waktu SD aku dipaksa sama mamaku buat ikut retret yang botak, tapi aku nggak mau. Terus akhirnya waktu SMA tahun lalu aku ikut retret juga, tapi yang nggak wajib botak. Terus aku kayak nyesel gitu, aduh kenapa nggak botak aja ya, harusnya kemarin botak. Jadi akhirnya aku sama teman aku berdua kita janji pokoknya retret berikutnya yang kita ikutin kita harus botak. Jadi akhirnya botak. Apa perbedaan aktivitas harian kakak yang sekarang dibanding sama yang sebelum Iya. Kalau buat rutinitas sih sama aja ya, sama-sama bangun pagi ke sekolah terus pulang tidur. Tapi yang aku sadarin selama ini dari sebelum aku ikut retret yang di botak sama yang setelah aku udah dibotakin itu, aku tuh waktu berinteraksi sama orang, terutama waktu sama orang tua aku lebih jarang emosian. Jadi waktu menghadapi orang tua aku di rumah, terutama kan kalau misalnya kita sampai rumah tuh kita udah capek. Terus apalagi kalau orang tua kan kayak tahu sendiri kalau misalnya apa ya, apalagi kalau baru pulang itu kan aku kayak sensitif banget karena capek kan. Terus orang tua tuh suka banyak omong. Terus dulu tuh aku suka nggak sabaran kalau buat menghadapi itu, kayak langsung masuk ke kamar atau langsung apa. Tapi kalau sekarang aku kayak lebih menghadapi orang tua aku, terus kayak apapun yang mereka bilang kayak oh ya udah gitu, lebih tenang aja gitu. Pas respon teman-teman yang sini atau guru-guru gimana tuh? Sejujurnya lebih kalem daripada yang aku kira. Soalnya kan sebenarnya sebelum aku botak juga mereka udah pada tahu kan, kayak ke spill gitu. Walaupun aku cuma cerita ke yang cewek-cewek di kelas aku, tapi agak ke spill ke yang cowok-cowok juga. Jadi waktu awal-awal kayaknya mereka penasaran, tapi begitu udah tahu penampakan aku waktu udah botak, kayaknya mereka biasa aja sih. Tapi nggak ada ledek-ledekan segala macam. Ledek-ledekan sih ada aja ya, tapi ya Sampai iya bercanda doang. iya bercanda. Terima kasih Kak Gwen atas jawabannya. Terima kasih udah meluangkan waktu buat kita. Makasih banyak Kak. Kak gue ini sibuk loh guys, kelas 12 sibuk banget lagi mengurusi ujian, tapi dia luangkan waktunya. Oke. Sekian dari kami. Bye-bye. Bye.